Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika dengan NIM 250420114. Di sini saya akan menjelaskan tentang FOMO, flexing, dan gaya hidup hedonistik di media sosial. Tema zuhud, qanaah, dan tawadu dalam perspektif. Di sini ada latar belakang. Media sosial menjadi bagian dari kehidupan mahasiswa. Banyak pengguna menampilkan kehidupan mewah atau flexing. Hal ini memicu FOMO atau fear of missing out. Akibatnya muncul gaya hidup konsumtif, utang, dan tekanan mental. Islam mengajarkan hidup sederhana melalui sifat zuhud, qanaah, dan tawadu. Selanjutnya ada narasi kasus. Kasus Rizky Maulana. Mahasiswa semester 4 dari keluarga menengah merasa minder melihat teman sering liburan, memakai barang branded, dan nongkrong di kafe mahal, menggunakan pay later, dan meminjam uang demi mengikuti tren. Utang mencapai 3,5 juta, mulai meninggalkan sholat, presentasi kuliah menurun, mengalami stres, mudah marah, dan depresi. Selanjutnya ada fakta fenomena. Data pendukung OJK 2024, Gen Z menjadi pengguna pay later terbesar, memiliki tingkat kredit macet tertinggi. Universitas Indonesia 2023, 78% mahasiswa mengaku media sosial memengaruhi gaya hidup mereka. Kemudian Kementerian Kesehatan RI, 1 dari 3 mahasiswa mengalami kecemasan sosial akibat perbandingan di media sosial. Selanjutnya ada dimensi akhlak dalam Islam. Permasalahan akhlak, ria atau pamer, sum'ah atau mencari perhatian, hasad atau iri kepada orang lain, israf atau berlebihan dan boros, utang konsumtif, kurang bersyukur, lalai beribadah. Dan ada nilai Islam, zuhud, qanaah, tawadu, syukur, amanah, dan mengelola harta. Selanjutnya ada landasan Al-Quran dan hadis. Al-Quran surat Al-Isra ayat 26-27. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara-saudara setan. Hadis Haji Bukhari dan Muslim. Kekayaan bukanlah karena banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati. Hikmah. Islam mengajarkan agar harta digunakan secara bijaksana serta tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Selanjutnya ada analisis menurut Islam. Penyebabnya membandingkan diri dengan orang lain, tidak bersyukur, mengejar pengakuan manusia, lemahnya kontrol diri. Dan ada dampaknya boros, terjerat hutang, gangguan kesehatan mental, meninggalkan ibadah, prestasi akademik menurun. Solusi Islami, cara mengatasinya, muhasabah pengeluaran setiap minggu, digital detox dari konten flexing, membangun identitas berdasarkan iman, ilmu, dan akhlak, memilih lingkungan yang sederhana dan produktif, belajar literasi keuangan Islam, memperbanyak syukur, zikir, dan ibadah. Selanjutnya ada pertanyaan diskusi. 1. Apakah FOMO merupakan penyakit spiritual? Bagaimana Islam mengamatinya? Ya, FOMO atau fear of missing out dapat menjadi penyakit spiritual apabila membuat seseorang merasa tidak pernah puas, iri terhadap nikmat orang lain, dan lalai mengingat Allah. FOMO dapat menyebabkan seseorang lebih mengejar pengakuan manusia daripada ridha Allah. Cara Islam mengobatinya, menanamkan sifat qanaah, yaitu merasa cukup dan bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah. Memperkuat zuhud, yaitu tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidup. Memperbanyak zikir, doa, dan ibadah agar hati menjadi tenang. Mengurangi kebiasaan membandingkan diri melalui media sosial. 2. Bagaimana membedakan menikmati rezeki dengan perilaku israf? Menikmati rezeki adalah menggunakan nikmat Allah secara wajar, sesuai kebutuhan, dan tetap bersyukur tanpa berlebihan. Sedangkan israf adalah menggunakan harta secara berlebihan, boros hanya untuk pamer atau mengikuti gengsi sehingga melampaui batas. Perbedaannya, menikmati rezeki sama dengannya secukupnya bersyukur dan bermanfaat. Sedangkan israf berlebihan, boros, dan sering bertujuan mencari pujian manusia. 3. Bagaimana Islam mengajarkan agar tidak membandingkan diri dengan orang lain? Islam mengajarkan agar setiap muslim fokus pada rasa syukur dan memperbaiki diri, bukan iri terhadap apa yang dimiliki orang lain. Setiap orang memiliki rezeki, ujian, dan jalan hidup yang berbeda sesuai ketetapan Allah. 4. Bagaimana mahasiswa membangun rasa percaya diri tanpa bergantung pada media sosial?
Mahasiswa dapat membangun rasa percaya diri dengan mengenali dan mengembangkan potensi diri melalui belajar dan berkarya. Menjadikan prestasi akhlak dan ilmu sebagai sumber kepercayaan diri, bukan jumlah like atau follower. Memilih lingkungan pertemanan yang positif, menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menjadikan sebagai ukuran nilai diri. Mendekatkan diri kepada Allah sehingga yakin bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, terakhir ada kesimpulan. FOMO dan flexing dapat merusak keuangan, kesehatan mental dan kualitas ibadah. Islam mengajarkan zuhud, yaitu tidak diperbudak dunia. Islam mengajarkan qanaah, yaitu merasa cukup atas rezeki Allah. Islam mengajarkan tawadu, yaitu rendah hati dan tidak pamer. Kebahagiaan sejati berasal dari iman, bersyukur dan akhlak mulia, bukan dari kemewahan yang ditampilkan di media sosial. Sekian, terima kasih.